Selamat malam, Shalom sahabat semua. Selamat tahun baru buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat untuk mengawali tahun yang baru ini. Kita akan memulai persekutuan kita. Kita mau lepaskan beban hidup kita ataupun masalah yang kita hadapi saat ini. Biarlah hadirat Tuhan hadir dalam persekutuan kita pada malam hari ini, karena kasih-Nya begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup yang kami lalui. Terima kasih Bapa, kami boleh melewati tahun 2020 dengan penuh semangat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Begitu luar biasa Tuhan kasih-Mu yang boleh Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur kami boleh menjalani tahun 2021 ini Tuhan. Biarlah di awal tahun 2021 ini kami boleh mengawali kehidupan kami dengan penuh sukacita dan bersyukur, selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami melangkah Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Biarlah di awal 2021 ini kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mempunyai iman yang teguh kepada-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa Tuhan membimbing kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan kami akan mengawali persekutuan kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini Tuhan, agar persekutuan kami ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati Pak Chandra yang akan memberitakan firman-Mu nantinya, agar setiap firman yang boleh disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atasnya itu adalah Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami, agar berkat yang boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan kami tidak terhalang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan jam persekutuan kami ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Nya. Marilah kita tetap berserah kepada Tuhan dalam suka maupun duka. Mari kita angkat pujian berserah kepada Yesus. Berserah kepada
Untuk selanjutnya saya silakan kepada Pak Chandra. Selamat malam saudara-saudara. Mari kita sebelum membacakan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimengertikan apa yang Kau kehendaki pada firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Tolonglah ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, agar mampu membawakan firman-Mu ini dengan benar dan baik adanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 11 ayat 2 sampai 11. Demikian bunyinya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahwa lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang mahasiswa yang sudah berada di tingkat terakhir. Ia mengharapkan bahwa tahun ini dia bisa lulus. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Pada saat ujian itu akan tiba, seorang dosennya itu sakit, sehingga ujiannya harus diundur tahun depan. Saudara-saudara, tentu dengan diundurnya ujian tersebut, mahasiswa ini tidak bisa lulus pada tahun itu. Ia menjadi terlambat, sehingga ia menjadi kecewa. Demikian pula apa yang dialami oleh seorang pedagang buah-buahan. Ia mengharapkan hari ini untung banyak dari jualannya. Tapi apa yang terjadi pada hari itu? Hujan turun terus seharian, sehingga sedikit sekali orang yang beli buah-buahannya. Sehingga apa yang menjadi harapannya untuk untung besar menjadi sirna. Pedagang tersebut menjadi kecewa. Saudara-saudara, rasa kecewa yang dialami oleh seseorang karena apa yang diharapkan oleh orang tersebut itu karena tidak terwujud.
Tidak terwujudnya apa yang diharapkan oleh seseorang bisa dikarenakan apa yang diharapkannya terlalu tinggi. Apa yang diharapkannya tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Atau juga bisa karena apa yang diinginkan, diusahakannya itu tidak maksimal. Yang seharusnya bisa lebih dia usahakan hasilnya. Saudara-saudara, rasa kecewa bisa dialami oleh siapa saja tanpa kecuali, bahkan seorang nabi pun bisa kecewa. Dari bacaan firman Tuhan hari ini, Matius 11 ayat 2 sampai 11 diceritakan bahwa Yohanes Pembaptis juga merasakan rasa kecewanya. Walaupun ia seorang nabi yang kuat, yang berani menegur banyak orang yang berdosa secara terang-terangan, termasuk Herodes, raja saat itu yang sedang berkuasa. Ia ditegur karena menikahi istri saudaranya. Akibatnya apa, saudara-saudara? Yohanes Pembaptis harus masuk penjara. Atau walaupun Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, ia meyakini bahwa dirinya lah sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Namun ketika ia menderita di dalam penjara dan merasa harus menanggung sendiri penderitaannya, keyakinan Yohanes Pembaptis terhadap dirinya dan terhadap Yesus menjadi goyah. Ia kecewa terhadap diri Yesus. Sebagai bentuk keraguan dan kekecewaannya kepada Yesus, Yohanes mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau harus kami menanti yang lain?" Saudara, Tuhan Yesus memahami perasaan Yohanes Pembaptis dan juga perasaan murid-murid Yohanes saat itu. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Melalui perkataan Tuhan Yesus itu, para murid Yohanes diminta untuk mendengar dan melihat sendiri siapakah Tuhan Yesus Sang Mesias itu. Dengan mendengarkan dan melihat sendiri karya Mesias, mereka akan beriman kepada Tuhan atau atas pengalaman iman mereka yang mereka alami sendiri, bukan berdasarkan kata orang. Iman kepada Tuhan yang berasal dari pengalaman nyata membuat seseorang mengalami keteguhan hatinya dalam beriman kepada Tuhan dan juga mengalami suatu kebahagiaan. Saudara, kalau Yohanes merasa kecewa terhadap Tuhan Yesus karena Yohanes Pembaptis merasa tidak dipedulikan oleh Tuhan Yesus, ia merasa sendirian di penjara, Tuhan Yesus tidak datang menengoknya. Tuhan Yesus sibuk dengan pekerjaannya. Bagaimanakah dengan kita di zaman ini, di mana Tuhan Yesus telah hadir di tengah-tengah kita, di hati kita yang kelahirannya beberapa hari yang lalu kita rayakan? Masih adakah di antara kita yang masih merasa kecewa terhadap Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan pada
Yohanes Pembaptis, dan juga kepada kita. Berbahagialah orang yang tidak merasa kecewa dan menolak aku. Saudara, di sini kita menemukan pesan bahwa mereka yang berbahagia adalah orang yang tidak merasa kecewa terhadap Tuhan Yesus. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak menolak Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara, mengapa ada orang yang menjadi kecewa pada Tuhan Yesus? Kekecewaan seseorang atau kita terhadap Tuhan Yesus dapat dikarenakan karena kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Hal ini dikarenakan kehadiran Tuhan dalam menolong kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seringkali kita juga memposisikan diri kita di atas Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kerjakan untuk kita harus sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saudara-saudara, ketika kita berdoa, Tuhan harus segera menjawab. Jangan ditunda. Bahkan dengan memaksakan harus dikabulkan. Kita menginginkan Tuhan membuat kita lepas dari masalah. Kekecewaan terhadap Tuhan dapat juga terjadi karena adanya pemahaman yang salah tentang kehadiran Tuhan pada diri kita. Kalau kita sakit, kita tidak sembuh-sembuh, atau kalau datang masalah bertubi-tubi, atau usaha kita bangkrut, menganggap bahwa Tuhan tidak hadir, menganggap Tuhan telah meninggalkan kita, Tuhan tidak setia, dan Tuhan tidak mengasihi kita. Apakah demikian saudara-saudara? Kekecewaan terhadap Tuhan juga dapat disebabkan adanya ketidaksabaran dalam menanti tindakan Tuhan. Orang tidak sabar akan memaksakan kehendaknya sendiri, sehingga ketika semua yang diinginkan tidak didapatkannya, seorang menjadi kecewa dan bahkan marah. Saudara, dari dahulu hingga saat ini banyak orang menjadi kecewa kepada Tuhan, sampai-sampai ia meninggalkan Tuhan. Sungguh ironis saudara-saudara. Yang menjadi pertanyaannya kepada kita, apakah Tuhan mengecewakan kita? Jawabannya tidak. Sepanjang masa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Manusialah sendiri yang kurang sabar menunggu tindakan Tuhan. Kurangnya kesabaran manusia menjadi gegabah, sampai kecewa, marah, dan bahkan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita berhak kecewa terhadap Tuhan? Kapan Tuhan berhutang kepada kita sehingga kita boleh kecewa karena Tuhan tidak melakukan apa yang kita inginkan? Saudara, janganlah kita kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan bukan pelayan kita. Sebaiknya lah berbahagialah untuk apapun yang Tuhan kerjakan, meskipun kita sendiri tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari Tuhan yang Tuhan kerjakan. Janganlah menjadi diri kita sebagai pusat dari apa yang telah Allah kerjakan. Sebaliknya, jadikanlah Yesus sebagai pusat apa yang Allah telah kerjakan. Saudara-saudara, kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang paling berharga di dunia. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus tidak hanya membangkitkan orang mati, tetapi juga memberitakan kabar baik bagi orang yang tersisih. Dan
juga memberikan pengampunan dosa bagi mereka yang mengamininya. Hikmat-Nya melampaui hikmat siapapun. Dia rela dihina, menderita, dan berkorban di kayu salib bagi keselamatan kita semua. Maka kita yang hina, yang berdosa, sudah sepantasnya tidak lupa diri akan pengorbanan Tuhan dan tidak menjadi kecewa kepada Tuhan hanya karena Tuhan menolak keinginan kita, lebih-lebih kita sampai meninggalkannya. Saudara-saudara, maukah saudara-saudara hidup bahagia? Agar kita hidup bahagia dalam mengikut Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, berserahlah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, yaitu dengan merela mengulurkan tangan kita untuk digandeng Tuhan, berjalan bersama-sama dalam menjalani kehidupan ini, khususnya dalam kehidupan tahun 2021. Amin. Mari kita masuki saat teduh dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali mengecewakan Engkau. Karena keegoisan kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi kecewa yang sepatutnya tidak boleh menjadi kecewa. Bahkan kami mutung ya Tuhan, ataupun sampai meninggalkan Engkau. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, ampunilah dosa kami karena kekecewaan kami terhadap Engkau ya Tuhan. Karena kami salah dalam memahami kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami juga kurang sabar apa yang menjadi harapan kami dalam menantinya ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemahaman kami terhadap Engkau. Biarlah kami bisa memahami seutuhnya dengan benar kehadiran Engkau dalam hati kami, dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak kecewa terhadap Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh menerima kebahagiaan dari Engkau karena tidak kecewa terhadap Engkau, karena tidak meninggalkan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa mengulurkan tangan kami dengan sukacita untuk digandeng oleh Engkau ya Tuhan, untuk berjalan bersama-sama dalam mengarungi kehidupan kami, khususnya di tahun yang baru ini ya Tuhan, di mana masa pandemi COVID Corona masih berlangsung ya Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan akan berhenti ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, mampukanlah kami untuk berjalan dengan Engkau ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk berpengharapan terhadap Engkau saja ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang lama tidak menjalani ibadah secara langsung. Mungkin mereka imannya lemah ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengingatkan mereka. Tegurlah mereka ya Tuhan, jikalau mereka tidak setia terhadap Engkau, banyak melanggar dosa-dosa ya Tuhan.
Ampunilah dosa mereka ya Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami tidak mengetahui satu persatu mana yang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjenguk mereka. Berkati usaha-usaha mereka dalam memperoleh kesembuhan ya Tuhan. Biarlah Engkau jamah tubuh mereka ya Bapa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Khususnya kami berdoa untuk pemerintah yang sebentar lagi akan mengadakan vaksinasi bagi masyarakatnya ya Tuhan. Bagi penduduknya ya Tuhan, kiranya Tuhan ikut campur dalam proses vaksinasi ini ya Tuhan, agar boleh Engkau lancarkan, boleh Engkau tertibkan ya Tuhan, dan terlebih ya Tuhan, boleh Engkau berkati vaksinasi ini sehingga boleh berhasil ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, banyak doa-doa yang hendak kami sampaikan, namun karena keterbatasan kami tidak bisa mengatakan semua yang akan menjadi doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati doa kami ini sehingga boleh Engkau kabulkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita. Kita mau berikan kepada Tuhan dengan penuh hati yang gembira. Dan kita angkat pujian, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala berkat karunia-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan Engkau terima ini dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dan Engkau berkati kami Tuhan, majelis yang mengelola persembahan ini, agar setiap pelayanan kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita. Kita angkat pujian, ku mau berjalan dengan Tuhan. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut
membuatku di lembah gelap dan di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Terima kasih, persekutuan kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.